Selamat datang kembali di acara Rama Ramadan Menjawab Aspirasi dan Hikmah. Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Umi Ella. Selamat datang Umi. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk kali ini Umi sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di question box di Instagram Umi dari anak-anak. Oke. Nah, seputar episode kali ini pertanyaan dari anak-anak itu seputar sholat tarawih. Ya, sholat tarawih mungkin anak-anak banyak yang mau bertanya tentang keutamaan sholat tarawih itu seperti apa. Nah itu pertanyaan yang pertama, ini kebetulan apa sih keutamaan pelaksanaan tarawih di bulan Ramadan? Itu untuk pertanyaan pertama, silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ihsan. Insyaallah akan jawab begini. Sebenarnya fadilah atau keutamaan dari pelaksanaan sholat tarawih itu dari setiap malamnya berbeda. Tapi secara keseluruhan ada beberapa yang menjadi keutamaan dari pelaksanaan sholat tarawih. Di antaranya yang pertama adalah pastinya diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian pahala yang dilaksanakan dari sholat tarawih tersebut sama dengan pahala ibadahnya para nabi. Kemudian barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih maka akan mendapatkan ketenangan di dunia. Kemudian wajahnya itu akan bersinar. Kemudian ketika kita sholat tarawih juga insya Allah akan terhindar dari berbagai penyakit karena makanan yang sudah kita konsumsi pada saat berbuka puasa. Kemudian kita juga akan diberikan kesehatan badan karena secara logika pada saat kita berbuka puasa segala jenis makanan masuk ke dalam tubuh. Pada saat kita melaksanakan sholat tarawih, di situ akan metabolisme di dalam tubuh kita itu akan dibuat sehat gitu, pergerakan di dalam tubuh kita itu beberapa keutamaan sholat tarawih. Nah, begitu anak-anak. Jadi selain sunnah, terus banyak keutamaan, juga banyak manfaatnya ya. Terus terkait pahala juga setiap malam juga beda-beda ya. Fadilahnya, keutamanya seperti itu anak-anak. Jadi jangan malas-malas untuk sholat tarawih. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya ini ya. Berapa rakaat sholat tarawih yang sebenarnya dianjurkan? Karena memang di kalangan anak-anak itu ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat itu yang sebetulnya dianjurkan itu berapa rakaat sih? Betul sekali ya. Mungkin hal ini yang menjadi satu kebingungan. Sebenarnya mana sih yang dianjurkan gitu Pak Ihsan? Ya. Pada dasarnya begini, Rasulullah SAW memberikan contoh pelaksanaan sholat tarawih sendiri itu adalah 20 rakaat sholat tarawih dan yang ketiganya adalah sholat witir dengan cara 2 rakaat sholat 1 kali salam. Namun di salah satu keterangan yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha begini, bahwasanya beliau pernah meriwayatkan beliau melihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang lain, di mana 8 rakaat sholatnya dan 3 rakaat sholat witir. Nah, hal inilah yang dijadikan sebagai landasan atau sebagai dasar dari beberapa yang melaksanakan sholat tarawih berjumlah 8 ditambah dengan witir 3, artinya 11 rakaat. Itu Pak Ihsan. Jadi tidak masalah mungkin punya mau 23 rakaat, mau 11 rakaat, yang salah itu tidak sholat tarawih anak-anak. Ya, mau 11 mau 23 tetap sholat sunnah tarawih itu memiliki keutamaan yang punya itu anak-anak. Jadi iya masing-masing ada dasarnya. Yang salah itu tidak sholat tarawih anak-anak. Hati-hati ya. Dengan alasan banyak ini anak-anak ini malas sholat tarawih itu karena ketika buka makanya terlalu banyak jadi malas capek gitu. Ini mungkin lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Batas aurat saat sholat ini tadi kan udah sholat tarawihnya, sekarang batas auratnya mungkin ini yang ada di question box. Batas aurat saat sholat dan bagaimana jika tidak sengaja aurat itu terlihat saat sholat. Pertanyaan dari anak-anak ini, anak-anak yang perempuan khususnya gimana ini? Itu pertanyaan, salah satu pertanyaan yang menarik dan mendasar pastinya ya. Dan kalaupun jarang terjadi, tapi kalau kita sudah mengetahuinya pada saat kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, kita tidak mengamalkannya gitu biasanya. Baik, batasan aurat yang pertama untuk
Bagaimana nih kalau Tidak sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja segera ditutupi? Gitu. Misalkan nih, kan maaf Pak Ihsan ya, saya contohkan secara luas bagian kaki, lutut apa ini jempol kaki misalkan tersingkap langsung ditutup. Kemudian sekarang untuk batasan aurat untuk laki-laki berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 21 di mana di situ Allah menerangkan bahwa ketika kita akan memasuki masjid harus dalam berpakaian yang sopan dan berdasarkan firman Allah ini dijadikan dasar ketika kita akan sholat harus menutup aurat. Dan sekarang bagaimana batasan aurat bagi laki-laki ketika akan sholat? Batasan auratnya yaitu untuk laki-laki itu dari pusat sampai lutut begitu. Apakah harus berarti kita ketika akan sholat cukup seperti itu baru kita bisa sholat gitu Pak Ihsan? Nah, kembali kepada tadi yang dijadikan dasarnya adalah firman Allah surat Al-A'raf ayat 21. Artinya kan di situ Allah berfirman silakan berpakaian yang rapi, berpakaian yang layak. Menurut kita apakah berpakaian seperti itu layak ketika kita akan sholat? Pastinya tidak. Walaupun batasan aurat bagi laki-laki adalah dari pusat sampai lutut, tapi ketika kita akan sholat silakan berpakaian yang lebih baik dan lebih sopan. Terus bagaimana ketika ada bagian aurat yang terbuka secara tidak sengaja? Maaf, dari begitu ya? Iya. Baik, sebenarnya pada dasarnya tadi sama kita perempuan, sama dengan perempuan. Ketika tidak sengaja silakan langsung aja dibetulin ya. dibetulkan bahwa tapi ini Pak Ihsan, Iya. kalau aurat yang terbuka tersebut tidak bisa ditutupi, contoh misalkan perempuan kan batasan auratnya hanya luka dan telapak tangan, ternyata bagian lututnya misalkan tiba-tiba mukanya sobek dan kebetulan sholatnya itu malah di dalamnya itu di atas lutut. Artinya ketika ada sobek kan tidak bisa menutup itu selama kita melaksanakan sholat, silakan sholatnya dibatalkan. Pun sama dengan laki-laki misalkan, bukan misalkan batasan orang laki-laki ketika sholat itu sudah jelas antara pusat dan lutut. Misalkan awalnya pakai baju koko atau pakai kemeja, awalnya pakai sarung, tapi ketika sholat ruku, maaf nih, pas ketika ruku bagian belakang di atas lututnya sobek. Nah, artinya kan ada bagian aurat yang terbuka dan itu tidak bisa ditutupi secara langsung karena itu sobek gitu ya, tidak bisa. Ya silakan. Silakan sholatnya. Begitu Pak Ihsan. Mungkin saya juga sering lihat ini di tarawih orang ini. Sekarang tuh macam-macam apa namanya mukena itu beda-beda bahan-bahannya. Nah, sering lihat ketika sujud tersingkap ke depan, jadi mukenanya ke depan itu langsung aja dibenarkan ya, apa-apa. Kecuali kalau seperti tadi tidak bisa dibenarkan. Jadi seperti itu anak-anak kalau misalkan ketika sholat tidak sengaja terlihat bagian aurat, nah jadi langsung saja dibenarkan seperti itu anak-anak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Wi. Apa keutamaan tarawih dalam memperkuat ukhuwah Islamnya? Dari anak-anak. Betul sekali. Pelaksanaan tarawih pertanyaan yang bagus dan sungguh apa ya, jeli gitu dari para generasi muda yang masih jadi kebanggaan gitu ya, membandingkan ibadah kepada Allah dengan ibadah sesama, dengan hubungannya dengan sesama manusia. Begini Pak Ihsan, salah satu keutamaan sholat di salah satu malam Ramadan adalah terjalinnya tali silaturahmi antar sesama muslim. Itu salah satu keutamaan sholat yang dihubungkan dengan sosial dan masyarakat. Kenapa? Pada saat sholat tarawih di situ banyak muslim, baik muslimah juga melaksanakan ibadah sholat tarawih, yang mana jumlahnya itu tidak di luar pelaksanaan sholat-sholat di luar betul sekali gitu. Jadi ketika pelaksanaan sholat tarawih yang pasti jumlah jamaahnya lebih banyak. Di situ ikatan silaturahmi antar sesama muslim juga bisa semakin mempererat silaturahmi gitu. Apalagi pada saat bulan suci Ramadan itu menjadi momen justru yang biasanya jalan keluar rumah dan keluar komplek pada saat bulan Ramadan itu banyak sekali yang tiba-tiba memenuhi masjid bumi ya itu suatu momen di bulan Ramadan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Umi, apa yang harus
dilakukan jika tidak dapat mengikuti tarawih karena alasan lainnya? Apa yang harus dilakukan jika tidak dapat mengikuti tarawih karena alasan lainnya? Mungkin biasanya ini yang pengalaman saya ya, ketika bukber bersama, ketika di luar atau di restoran, ketika di luar itu kan sampai sholat isya itu masih di sana nih ngobrol-ngobrol seru-seruan, sehingga sulit sholat tarawih. Nah, seperti apa sih yang harus dilakukan? Baik, betul sekali. Siapa tahu kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, Iya, gitu ya Pak Ihsan. Begini, hukum awal sholat tarawih sudah kita ketahui secara umum, hukumnya adalah sunnah. Yang artinya ketika kita tidak melaksanakan sholat tarawih, kita tidak berdosa. Itu hukum awalnya gitu. Tetapi sholat tarawih adalah salah satu sarana ibadah yang hanya tersedia di satu bulan saja dalam satu Saat tahun. bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini adalah bulan berlipat pahala. Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan kelipatan pahala dari pahala sholat tarawih? Artinya, kalau kita memang tidak tidak bisa melaksanakan sholat tarawih karena ada sambungan lain hal, kita tidak ada pengganti atau kita tidak mendapatkan hukuman apa-apa gitu. Tapi kita menyayangkan atau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari salah satu ibadah yang didapat atau dilaksanakannya hanya satu kali. Ada sabda Rasulullah SAW, "Manaqama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah yaitu sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga sebagai salah satu keutamaan sholat tarawih yang bagus sekali gitu ya. Walaupun di situ banyak juga ibadah-ibadah lainnya yang bahkan jika kita laksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya banyak. Tapi salah satunya sholat tarawih yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Itu Pak Ihsan. Tapi ada batasannya sih Umi terkait waktu sholat tarawih. Misalkan setelah sholat isya itu harus langsung sholat tarawih, atau misalkan lagi di luar ini udah lewat sholat isya, nanti aja di rumah sholat tarawih sendiri, bisa nggak sih Umi seperti itu? Sebenarnya bisa Pak Ihsan gitu. Tapi kita ini kalau misalkan kondisi darurat gitu, Ya. kita masih setelah sholat isya kita masih posisinya Masih di mau bulan mengejar pahala tadi Umi. Ya, kita tetap gitu ya. Iya. Selesaikan dulu kegiatannya sampai kita setelah sampai di rumah kita sholat isya kemudian melaksanakan Sholat tarawih sendiri. Betul sekali. Jadi tidak ada masalah ya Umi ya. Jadi seperti itu, kembali lagi bahwasanya sholat tarawih itu sholat sunnah. Kalau misalkan aja tidak bisa mengikuti sholat sunnah maupun tidak dilaksanakan lagi, tidak apa-apa ya Umi ya. Mau nyusul juga tadi juga diperbolehkan mungkin ya, daripada tidak gitu seperti itu Umi mungkin ya. Maksudnya ketika tidak sholat tarawih tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi alangkah sayangnya kalau dilewatkan. Ya mungkin ini jangan menjadi alasan untuk tidak sholat tarawih mungkin ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Jadi anak-anak sholat tarawih. Jadi jangan dijadikan alasan bahwasanya sholat tarawih itu lama, rakaatnya banyak. Apalagi kalau misalkan tahu sholat tarawih itu sebelumnya rakaatnya lebih banyak ini. Nah ini tarawih itu udah 1 tahun sekali dalam 1 bulan gitu ya. Masa sih nggak sholat tarawih? Terima kasih Umi atas ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian episode drama kali ini. Sampai jumpa di